Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Apa kabar pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali Cek Doli kembali menyapa Mang Cek Bicek di rumah. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama-sama, di mana program ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita serta menambah wawasan ilmu agama kita. Itu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat tanggal 5 Mei 2023 Miladia bersamaan dengan tanggal 15 Syawal 1444 Hijriah. Seperti mana biasa Mang Cek Bicek, kita akan memberikan tausiah dan nanti ada dialog interaktif tanya jawab. Dan nanti kepada Mang Cek Bicek dipersilakan jaturi bagi Mang Cek Bicek yang pengen tanya jawab di pesawat layanan interaktif kita di layanan telepon di 0711 di 38 di 0022 38 0022. Disilakan jaturi bagi yang bertanya kepada narasumber kita. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui, pasca Ramadan ini luar biasa sekali. Kita harus menjaga namanya ketakwaan kita. Nah, sampai sejauh mana kita telah menjaga ketakwaan kita, rutinitas amaliyah Ramadan kita, baik itu sunnah maupun wajib, dan sejauh mana juga kita mampu menjaga nilai-nilai keimanan kita. Dan ini menjadi pertanyaan kita setelah pasca Ramadan. Ya, karena takwa itu bukan hanya berada di saat Ramadan, takwa itu senantiasa setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Alhamdulillah, kita akan bahas bersama-sama. Tema kali ini yaitu adalah menjadi hamba yang bertakwa dan berkarakter. Menjadi hamba bertakwa yang berkarakter. Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama seorang dai muda, ulama kita, ustadz kita yang sangat muda sekali, yaitu Ustadz Ki Agus Muslim Al-Jihad SAG Al-Hafidh. Beliau merupakan Ketua Yayasan Birrul Walidain Al-Hamid dan merupakan pengurus Majelis Hubbul Quran Palembang. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, Mang Cek Doli. Alhamdulillah Ustaz. Sempat berada di Jakarta Ustaz ya, selama 1 bulan penuh Ramadan Ustaz. Di Makassar. Di Makassar. Di Makassar Ustaz. Iya. Apa kegiatan di Makassar kemarin Ustaz? Alhamdulillah jadi imam Ramadan, Imam, ngajar Masya Allah. di situ. Ngajar juga Ustaz. Iya. Imam sholat rawatib atau Imam rawatib dan tarawih. Oh, tarawih Ustaz. Iya. Masya Allah. Di kotanya Ustaz. Di Sidrap. Sidrap. Masya Allah Ustaz. Iya. Di 1 bulan penuh Ustaz. Alhamdulillah. Ini baru pulang ke Palembang. Baru balik lumayan semingguan. Satu minggu di Palembang Ustaz. Iya. Alhamdulillah Ustaz, berada di studio kita kembali Ustaz, memberikan pencerahan kepada Mang Cek Bicek Ustaz. Ustaz, tema kita kali ini adalah menjadi hamba bertakwa yang berkarakter. Ustaz, ya. Kita pengen tahunya Ustaz, ada hamba yang bertakwa. Nah, ini ada karakternya Ustaz ya. Seperti apa nih? Kalau kita ketahui Ustaz, ini adalah menjaga pasca Ramadan Ustaz ya. Betul. Amalia ataupun ketakwaan kita di Ramadan ini. Nah, Ustaz, kami persilakan mungkin Ustaz untuk memberikan tausiahnya kepada Mang Cek Bicek kita Ustaz, yaitu dengan tema menjadi hamba bertakwa yang berkarakter. Jatuh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wa ba'du, kepada para pemirsa PAL TV yang insyaallah kita semua diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali Allah pertemukan walaupun lewat siaran seperti ini. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal harganya. Yakni kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa berada dalam majelis ilmu. Ini termasuk majelis ilmu. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa mendekat kepada Allah, termasuk kita bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat berharga ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tanggal 15 Syawal
Jadi Mang Cik Doli, Syawal ini maknanya adalah peningkatan. Jadi kalau kita secara nama Syawal peningkatan. Jadi alangkah ruginya kalau kita ternyata menurun. Yang tadinya Ramadan kita giat, ternyata Syawal menurun, tidak sesuai. Padahal Syawal itu artinya peningkatan. Nah, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pengennya kita setelah beperginya Ramadan tetap rajin, bahkan meningkat. Tapi sayangnya di antara kita tidak bisa membaca tanda-tanda atau membaca tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disinggung bahwasannya menjadi hamba bertakwa, tidak hanya bertakwa yang musiman, tapi bertakwa yang berkarakter, benar-benar menjadi karakter dia takwa itu. Nah, kita semua sudah tahu ayatnya. Mungkin di antara kita, kebanyakan kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang dengan hambanya. Sayang dengan siapa sayang? Kata Prof. Quraisyihab, mungkin Allah bisa marah dengan kita, tapi ingat Allah tidak bisa benci dengan kita. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda, marah dan benci. Mungkin bisa marah tapi tidak bisa benci. Salah satu bukti kasih sayang Allah adalah dihadirkannya Ramadan untuk kita. Agar apa? Agar kita tidak main-main. Tujuan Ramadan tidak main-main. Tattaqun, hamba yang bertakwa. Takwa ini tingkatan hamba yang paling tinggi tingkatannya. Wong Islam beriman, di atasnya wong bertakwa. Jadi Allah langsung pengen memberikan kita sebuah wasilah agar kita bisa mencapai derajat takwa tersebut. Nah, ayat ini kita bahas dulu. Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang menarik pertama, Allah memanggil dengan panggilan khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak ngomong wahai orang-orang yang Islam, tidak. Ngapa? Karena Islam itu baru pengakuan, Cik Doli. Nah, Islam itu baru pengakuan. Makanya jangan heran kalau banyak yang tidak puasa. Ngapa? Karena dia baru ngaku-ngaku Islam. Makanya kita kenal dengan istilah Islam KTP. Cuman identitas Islamnya, tidak ada diresepi di dalam hati. Nah, kemudian naik sedikit iman. Nah, iman ini baru kemudian ada kesadaran untuk menjalankan apa saja yang Allah perintahkan. Nah, makanya terpanggillah tadi orang-orang yang sudah terketuk iman, sudah berada iman di dalam hatinya. Nah, yang menarik adalah bahwa Ramadan ini tidak menghendaki kita rajin hanya pada bulan Ramadan saja, diwakilkan dengan adanya redaksi kutiba di situ. Jadi kutiba menurut guru kami Al-Mufassir Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli almarhum, beliau memberikan sebuah penjelasan. Kata beliau menarik di sini. Kata kutiba di dalam ayat ini sangat menarik. Ngapa? Karena secara dasar, secara bahasa, makna aslinya itu dituliskan. Tapi kan kita mengartikannya diwajibkan. Nah, diwajibkan. Apa? Karena kalau diwajibkan itu hanya berlaku pada waktu-waktu diwajibkan tersebut. Contohnya, sholat asar wajib di waktu asar. Kalau sudah di waktu maghrib sudah ada wajib asarnya. Sholat maghrib wajibnya di waktu maghrib. Nah, perintah Ramadan, ayat tentang Ramadan tidak menggunakan kata wajib. Ngapa? Karena wajib itu terbatas waktu. Tapi di sini menggunakan kata tulisan, dituliskan. Dan ini adalah sesuatu perintah. Artinya apa? Kalau tulisan itu suatu perintah, artinya perintah itu harus diikuti. Selama tulisan itu masih ada, berarti perintahnya masih jalan. Artinya apa? Ramadan boleh pergi. Tapi ingat, kita harus merawat kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam pada bulan Ramadan, kita sirami terus. Sampai kemudian terus kembang, terus subur, sampai Ramadan yang akan datang. Jadi Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang berkarakter, tidak cuman musiman. Ramadan selesai, ngajinya selesai. Tidak seperti itu. Jadi dengan adanya kata kutiba tadi menyadarkan kita, oh Ramadan boleh pergi, tapi sebisa mungkin apa yang masih bisa kita jaga, apa yang masih bisa kita rawat, masih bisa kita teruskan dari kebiasaan-kebiasaan Ramadan kita, tetap kita lanjutkan, tetap kita jaga. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Kiai. Kalau kita balik bicara tentang masa takwa nih Kiai. Kalau Ramadan kemarin semangat ibadahnya luar biasa, meningkat Kiai. Yang mungkin tidak bisa buka Al-Quran, akhirnya buka Al-Quran. Akhirnya mungkin tidak menghatam Al-Quran, tapi menghatamkan Al-Quran. Semangat ibadah Ramadan itu luar biasa motivasi Kiai. Jadi pertanyaan Kiai sekarang, kenapa Kiai ketika pasca Ramadan ya Kiai, semangat itu berkurang, bahkan ya mungkin tadi, apakah ada memang tarikan magnet sendiri mungkin Ramadan setelah pasca Ramadan tidak ada? Iya, jadi kita nih bahkan sahabat dulu
itu dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Padahal sahabat adalah sosok seseorang yang sangat luar biasa. Sahabat itu luar biasa. Tapi sahabat ada motivasi dari Rasulullah. Apalagi kita ini pasti butuh motivasi. Ngapa kita kemudian rajin untuk di bulan Ramadan kita rajin? Banyak motivasi. Kata Rasulullah, man taqarraba fihi, barang siapa yang ketika bulan Ramadan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tatawwa, kemudian dia melaksanakan ibadah sunnah, maka kana kaman adda faridah fi ma siwa. Sunnah pada bulan Ramadan seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Barang siapa menjalankan kewajiban, maka seperti 70 kali lipat di luar Ramadan. Oke, kita tahan dulu, Oke. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Luar biasa kali pembahasan tentang bagaimana kita membangun sebuah ketakwaan yang berkarakter. Kita lanjutkan kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli, tentu saja dalam program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Dan kali ini kita akan membahas tema menjadi hamba bertakwa yang berkarakter. Nah pemirsa, dalam sebuah ayat Al-Quran, ayat surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 38 di 002. Jaturi bagi yang bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema. Nah kita akan bahas kembali bersama Ustaz kita, Ustaz Muslim. Luar biasa ini tadi Ustaz tadi sampaikan bagaimana menjaga takwaan kita lepas ke Ramadan, Ustaz. Mungkin kalau kita melihat fenomena sekarang, Ustaz ya, ini luar biasa sekali, Ustaz. Pasca Ramadan ini gimana, Ustaz? Mungkin ada kiat, Ustaz, membangun atau menjaga pondasi Muslim yang sudah bertakwa, tapi yang berkarakter yang kuat. Itu gimana, Ustaz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sudah sedikit bahas. Kita ini butuh motivasi, Cak Doli. Selain butuh motivasi, kita ini juga butuh momen. Contohnya Rasulullah bersabda, ada sabdanya Rasulullah itu, kata Rasulullah, man qara'a surata Yasin, barang siapa yang baca Yasin, kata Rasulullah, fi lailatin, pada malam hari. Malam apa terserah, tidak harus malam Jumat. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau baca Yasin pada malam hari, maka pada subuh harinya insya Allah ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat langsung yang beristighfar untuk orang tersebut. Bayangkan, ini adalah suatu amalan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Nah, butuh momen kita. Makanya kemudian ulama-ulama dulu nyari momen. Kira-kira kapanlah hadis ini diamalkan. Akhirnya dipilihlah malam Jumat. Jadi kalau tidak katik kumpul malam Jumat baca Yasin, malam apa lagi nak ngamalkan hadis ini? Ya, jadi kita butuh momen. Alhamdulillah untuk bertakwa kita dapat momennya kemarin. Menggirohnya gitu. Iya, dapat semangatnya kita, dapat pancingannya dari Allah. Ya, ini ada bulan Ramadan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, amalan apapun bi khoslatibnal khair, amalan apapun pokoknya baik, maka akan dicatat sebagai pahala salat fardu, pahala amalan fardu. Dan jika kita melakukan amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Artinya apa? Kita ini benar-benar butuh motivasi. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, kaget Ramadan kalau pacak memberikan berbuka puasa untuk orang yang puasa. Kemudian sahabat sampai ngomong, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, tidak semua di antara kami orang yang mampu. Tidak semua kami banyak duit, tidak semua kami banyak makanan. Lalu bagaimana kami mengamalkan hadis ini ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yu'tillahu hadats thawab, Allah memberikan pahala yang saya maksud tadi, kata Rasulullah, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makanan berbuka orang yang berbuka puasa, ala malqatil laban, bahkan dengan satu teguk air susu. Apakah itu standar yang tinggi? Tidak. Bahkan kata Rasulullah, au tamratin, atau satu buah kurma, satu butir kurma. Rasulullah tidak ngomong 3, apalagi sekilo, tidak.
Satu saja kata Rasulullah. Atau kata Rasulullah kalau tidak bisa au syarbati ma'in, atau satu teguk air putih. Satu teguk air putih. Rasulullah paling ringan itu. Ringan. Jadi maksud kita Ramadan boleh pergi, tapi kita tetap bisa merawat kebaikan di Ramadan itu. Tidak usah yang ribet-ribet, tidak usah yang menurut kita berat, tidak usah. Yang ringan-ringan, yang simpel-simpel itu kita rawat, insya Allah itu. Bahkan Cik Doli, kita tahu sahabat luar biasa namanya Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini sahabat yang rajin, Ahlus Suffah. Abu Hurairah ini mungkin kalau Rasulullah menyuruh, ya Abu Hurairah salat duha 100 rakaat, kalau Rasulullah nyuruh seperti itu, kira-kira Abu Hurairah bersedia tak? Pasti bersedia. Tapi tidak, Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada Abu Hurairah. Rasulullah kemudian memberikan Abu Hurairah meriwayatkan ausani khalili ala thalath atau bi thalath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku, memberikan amalan kepadaku 3 amalan. Kemudian saya tidak meninggalkan itu sampai wafat. La adahuna hatta amut. Saya mengamalkan itu sampai kemudian saya wafat. Salah satunya adalah rakaatayit duha. 2 rakaat salat duha. Abu Hurairah itu salat duha itu 2 rakaat, Cak Doli. Ini artinya kan yang ringan, yang sangat ringan. Jadi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kata Rasulullah, al-a'malu ahabbu ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai, ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan amalan yang banyak, terus menerus walaupun sedikit. Bukan yang sesekali banyak baca Al-Qur'an, sehari sejuz tapi 2 bulan sekali. Tidak yang seperti itu. Atau tapi sedekah yang banyak tapi tidak berhenti. Sedekah banyak tapi sedikit ya, jarang banyak sedekah gitu. Nah, makanya kemudian kata Rasulullah, tidak, sedikit simple, sederhana, sedikit tapi terus menerus, konsisten. Ngapa? Karena yang dinamakan dengan istiqomah itu adalah yang dibawa sampai wafat. Nah, mana yang kira-kira bisa kita amalkan sampai kita wafat. Nah, kita amalkan itu, insya Allah menjadi ibadah yang istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana pahala yang besar antara sedekah sebulan 50.000, Cak Doli? Atau sebulan sekali. Atau setiap hari, tapi sehari 1.000. Tapi setiap hari. Kalau 1.000 setiap hari kan berarti 30, kalah dengan 50. Tapi mana pahala yang besar? Yang besar adalah yang 1.000, tapi setiap hari. Setiap hari. Daripada yang 50.000 tapi sebulan sekali. Ngapa? Karena ada pahala dawam di situ, ada pahala istiqomah di situ. Dia mencoba untuk merawat kebiasaan baik. Nah, kebiasaan baik ini kalau sudah kita jaga, walaupun dia dikit, walaupun sederhana, tapi insya Allah dia mancing untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, kalau perbuatan buruk kita berani melakukan, kata ulama itu, jangan berani-beraninya kalian berbuat dosa, apalagi coba-coba. Buat dosa itu jangan iseng-iseng. Apa? Sekali sedikit kita masuk ke pintu dosa, maka akan terbuka pintu dosa yang lain. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau kita di hati kita ada penyakit hati, kita izinkan bersarang di hati kita, maka Allah akan menambah penyakit-penyakit yang lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk menjadi bertakwa itu mulailah dari sesuatu yang kecil-kecil, yang sederhana. Insya Allah bisa memancing, mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Sangat menarik sekali nih, Ustadz Muslim. Tadi ada amalan, bukan amalan besar di sisi Allah, tapi amalan yang continue ya. Amalan yang terus-menerus ya, tapi sedikit tapi istiqomah. Balik kembali kepada istiqomah nih Ustadz Muslim. Sangat berat sekali nih istiqomah. Apalagi anak-anak muda sekarang, Ustadz Muslim, istiqomah. Nah, bagaimana Ustadz Muslim kita untuk mendawamkan amalan kecil tadi Ustadz Muslim? Tapi di satu sisi kesibukan dunia ini kadang-kadang maknanya luar biasa sekali. Jadi makanya kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina aqyas. Siapa orang beriman yang paling pintar, kata Rasulullah. Mana? Siapalah yang paling pintar? Rasulullah tidak menjawab sarjana, tidak. Rasulullah tidak menjawab magister, doktor, profesor, tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling pintar adalah mereka yang aksaruhum lil mauti dzikra, paling banyak mengingat kematian. Ahsanuhum lahu isti'dada, dan tidak hanya ngingat tapi mempersiapkan bekal apa yang kira-kira bisa dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
tadi itu kalau kita bisa mengingat kematian, kita terus memaknai bahwasanya hidup sekarang ini bukan hidup yang sebenarnya. Kita ini sekarang lagi transit, lagi mampir, cuma mampir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan gambaran kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar. Sangat sebentar. Seperti kita pergi ke tengah lautan, kita celupkan sedikit benang, kita tarik benangnya, banyu yang nempel di benang itu dunia. Banyu yang tersisa di lautan kehidupannya sebenarnya. Jadi kita harus harus tahu tujuan. Kita kembali luar biasa Pak Kiai, Pak Ustadz. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa pembahasan kita bersama Ustadz Muslim Al-Jihad sebentar lagi setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, Mang Cek Bice kembali lagi sama aku, Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan dengan tema kali ini yaitu menjadi hamba bertakwa yang berkarakter. Tadi telah diulas dan dibahas oleh Ustadz Muslim Al-Jihad, bagaimana tadi Allah itu menyukai amalan yang bukan banyak tapi amalan yang sedikit tapi dikerjakan secara terus menerus, secara kontinu dan lebih baik, insya Allah mudah-mudahan kita mempertahankan amaliyah itu. Nah, mungkin Mang Cek Bice, bagi Mang Cek Bice yang nak bertanya, jatuh nanti di saldo telepon kita di line interaktif di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 38 di 002. Jaturi bagi yang nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema seputar masalah agama. Kembali lagi Ustadz Muslim kita, Ustadz menjadi hamba yang bertakwa, yang berkarakter Ustadz. Nah, pertanyaannya mungkin Ustadz, sepenting apakah Ustadz takwa ini Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari Ustadz, sehingga kita harus menjaga betul takwa ini. Kalau kita melihat tadi bahwasan sholat Jumat tadi Ustadz, bahwasan kita ada pesan takwa kan selalu di khotib nyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih Ustadz wala tamutunna illa wa antum muslimun Ustadz. Selalu bertakwa walaupun jemaahnya kadang tertidur juga Jumat. Nah, Ustadz, bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Iya. Jadi sedikit nyinggung yang tadi bahwa Rasulullah memberikan gambaran dunia ini seperti air yang nempel di benang tadi Mang Cak Doli. Jadi air yang banyak itu kehidupan yang sesungguhnya. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini tidak kati apa-apanya, mampir baik. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memaknai ini dengan sebaik-baiknya. Makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas nih, orang yang memikirkan kematian, memikirkan bekal apa yang bakal dia bawa ke kematian. Nah, salah satu khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Penting tadi Cak Doli sudah sampaikan. Tadi kita sholat Jumat. Sholat Jumat ada wasiat takwa Cak Doli, dan itu rukun. Harus ada itu di dalam khutbah Jumat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyuruh orang lain diam, padahal nyuruh wong diam itu baik apa tidak? Baik. Jangan ribut, baik. Tapi menjadi salah kalau dia nyuruh wong diam itu ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Jadi salah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhutub faqad lagauta. Kalau kita ternyata nyuruh wong diam sampai berlebihan, sampai mengabaikan khutbah, mengabaikan khotib, maka pahala Jumat kita menjadi sia-sia. Fala jum'atalah, maka tidak ada pahala Jumat, hanya menggugurkan kewajiban saja. Atau kita sibuk masing-masing, sibuk diri kita dewek, faqat masal hasa, main-mainkan batu atau main-main ke kuku kita sampai mengabaikan khotib. Yang sekarang ini lebih parah lagi, main HP sekarang ini. Sekarang main HP. Bahkan baca koran, Ustaz. Baca koran. Baca ini selembaran itu. Na'udzubillah. Jangan dibaca ketika sedang khotib sedang menyampaikan khutbah. Sibuk dewek jangan, hindari juga kalau bisa jangan sampai ketiduran. Banyak yang ngantuk ini, banyak godaan setan. Kalau lagi khutbah Jumat tuh pasti ngantuk. Lomba tidur. Iya. Biasanya kalau sudah selesai sholat hilang ngantuknya. Jadi itu adalah salah satu mungkin upaya dari setan untuk kemudian menggoda kita. Nah, artinya apa? Kata beberapa penjelasan, ngapalah kita tidak boleh semua itu ketika khotib sedang menyampaikan khutbah? Jawabannya adalah kita diharuskan, dituntut untuk mendengarkan wasiat takwa.
Kita diharuskan, artinya kan ayatnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang maksimal sebisa kalian. Apa yang bisa maksimal dari kita sembahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang maksimal, takwa dalam arti mengerjakan apa saja yang bisa mendatangkan ridha Allah dan ridhanya Rasulullah, serta menjauhi dan meninggalkan apa saja yang bisa mendatangkan murkanya Allah dan murkanya Rasulullah. Setiap Jumat itu kita diharuskan untuk mendengarkan itu. Barangkali kita lupa atau barangkali kita kurang, setiap Jumatnya kita dituntut untuk mendengarkan, kemudian evaluasi, bahkan kita dituntut untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi takwa tidak harus dimulai dari hal-hal yang berat, hal-hal yang ribet, tidak. Bahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Kita mampunya baru hal-hal yang sederhana-sederhana, yang ringan-ringan, silahkan dilakukan. Bahkan tadi sholat duha tidak harus 12 rakaat, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 4 rakaat, 2 rakaat sudah cukup, sudah jadilah. Nah, kita yang selama ini sudah biasa sholat tarawih, sebulan penuh kita sholat tarawih, Cik Doli. Ya, sholat tarawih kita sebulan penuh, sudah biasa kita sholat malam sampai jam 8:30 lah minimal, atau jam 9, setengah 10. Nah, minimal kita sholat isya tidak buru-buru, setelah Ramadan tidak buru-buru, ngapa kita sudah biasa sholat lama-lama. Ya, bahkan kita tambahkan dengan mungkin sholat sunnah ba'diyah. Bahkan ada riwayat Mang Cik Doli, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya, ada ulama mengatakan ini termasuk ba'diyah, ada yang mengatakan tidak, dibedakan dengan ba'diyah, artinya di luar ba'diyah. Terserah, barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat tersebut, maka dia sama seperti, ada redaksi, sholat di malam Lailatul Qadar atau mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Berarti tidak ada berat, cuman harus menjaga, bukan sesekali, bukan menjaga. Konsisten tadi continue, konsisten. Sudah, berarti untuk mencapai derajat takwa, derajat yang paling tinggi itu mulailah dari sesuatu yang sederhana tadi, tapi kemudian kita tahu tujuan, kita hidup ini bukan untuk dunia, kita hidup ini untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Benar. Tapi kita yang butuh dengan ibadah kita sendiri itu. Nah, kita yang butuh dengan ibadah itu. Bahkan Cik Doli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pendidikan kepada kita semua, Rasulullah tidak ingin kita semangat Ramadan itu hanya di akhir, hanya di awal atau di tengah. Tidak, Rasulullah bahkan mengatakan syadda mi'zarahu. Rasulullah di akhir itu sepertiga akhir bahkan ngomong sama istrinya, minta maaf, aku di sepertiga akhir mengencangkan sarungku, tidak galak berinteraksi yang lebih dengan kalian. Itu arti mengencangkan sarung itu tidak galak berinteraksi. Minta maaf, aku 10 malam terakhir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah menyuruh, mengajarkan kepada kita secara tidak langsung agar kita makin Ramadan ingin berakhir, makin kita totalitas untuk kemudian mengejar derajat takwa ini. Nah, kita ini tidak, Cik Doli. Kita begitu akhir-akhir Ramadan ini banyak saf-saf yang maju. Sudah banyak yang meninggalkan masjid. Ramadan belum pergi padahal. Sudah banyak yang meninggalkan masjid, nyari diskonan di mall, tawaf di mall, nginjil pasar. Ya, jadi malah menurun ibadahnya padahal Rasulullah mengingatkan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Kalau banyak semangat di awal, banyak yang semangat di awal. Finalnya. Makanya sama seperti perlombaan, yang daftar banyak, tapi yang menang sedikit. Nah, jadilah pemenang itu, jadilah wong yang sedikit itu. Biasanya babak penyisian, babak semifinalis, dan babak grand final. Dan pemenang yang benar-benar menang adalah yang punya karakter. Artinya dia tidak hanya beribadah. Takwa itu kan makna aslinya takut, Cik Doli. Takut kepada Allah. Artinya kalau dia takut itu, nak dia dalam keadaan rame, nak dia dalam keadaan sepi, dia tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Apalagi kalau dia cinta kepada Allah. Wong cinta itu tidak katik dalam hatinya keinginan untuk menyakiti orang yang dia cinta. Nah, kalau sudah dia sadar dia punya takwa, tidak ada celah bagi dia punya pikiran untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau takwa itu seperti itu makna dasarnya. Kalau kita takwa pada bulan Ramadan, walaupun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, tetap kita harus tetap rajin. Walaupun sudah ada katik tarawih, kita ganti dengan ba'diyah, kita ganti dengan sholat qiyamul lail dan lain sebagainya.
Al-Quran kita yang tadinya mungkin kita semalam bisa 1 juz atau 2 hari 1 juz, sekarang sudah 15 Syawal, sudah berapa Al-Quran yang sudah kita baca? Atau sama sekali. atau ini malah perpisahan dengan Al-Quran. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Nah, ini semua adalah nasihat. Bahkan nasihat untuk kami yang menyampaikan. Bukan berarti kami menyampaikan kami sudah benar, bukan. Ini dalam rangka sama-sama watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Surga itu luas. Ayo sama-sama kita masuk surga. Rame-rame kita saling ngajak, saling ngajak, saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain. Masya Allah, Ustaz Muslim tadi Ana sangat melihat ada cuplikan kata terkait masalah kadang-kadang kita terjaga itu pada saat di tengah kesunyian, tapi keramaian tidak terjaga, atau keramaian terjaga justru di kesunyian tidak terjaga, Ustaz ya. Ini luar biasa. Nah, Ustaz, mungkin Ustaz punya pengalaman ataupun ada tambahan ilmu Ustaz terkait masalah bagaimana Ustaz kita menjaga iman kita atau kadar iman takwa kita di saat kesunyian kita, Ustaz. Iya. Kadang-kadang kalau rame luar biasa nih, kalau soal jemaahnya semangat ini, seperti Ramadan kan gitu. Kata Imam Nawawi seperti ini, kalau kamu ingin mengetahui dirimu yang sebenarnya, kalau kita pengen tahu kita nih kira-kira cak mano, sebatas apa, kata Imam Nawawi simpel, kalau kamu pengen mengenali dirimu yang sebenarnya adalah lihatlah dirimu dalam kesendirian. Lihatlah dirimu dalam keadaan kesunyian, lagi dewean. Itu berarti kita yang benar itu. Kalau kita lagi rame kita sholat duha mungkin wajar. Mungkin ini lagi rame sholat duha. Tapi kalau kita lagi dewean kita sholat duha, berarti benar-benar sholat duha kita. Nah, jadi mungkin untuk mengukurnya mungkin dari situ. Bagaimana kita dalam keadaan sendirian, itulah mungkin karakter atau pribadi kita yang sesungguhnya. Ya. Dan disitulah kita dilatih untuk ikhlas. Keikhlasan kita benar-benar dilatih di situ. Kalau kata wong itu seperti sholat surah Al-Ikhlas. Namanya surah Al-Ikhlas, tapi Al-Ikhlas tidak kate di surah itu. Ikhlas itu benar-benar seperti itu dan harus dilatih. Nah, Ustaz Muslim ada ini apa pepatah atau apa nih Ustaz ya? Kejarlah duniamu seakan engkau hidup selamanya dan kejar akhiratmu seakan engkau mati besok. Apa korelasi dengan takwa nih Ustaz? Kalau kita kejarlah duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Artinya apa? Jadi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Bahkan kita dianjurkan untuk bermanfaat di dalam kehidupan dunia kita. Kata Rasulullah SAW, wahai sahabat, kalau kamu masak sesuatu banyak kuahnya. Ya, artinya apa? Untuk berbagi kita. Untuk berbagi. Kata Sayyidina Maulana Jalaluddin Rumi, musik itu haram. Tapi musik yang haram adalah orang kaya yang sengaja menggesek-gesekkan sendok dan piringnya. Masya Allah. Sampai kemudian kanan kirinya mendengarkan orang-orang yang kelaparan itu mendengarkan tapi tidak dapat makan. Tidak dapat bagian, maka itu adalah musik yang haram. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, pemirsa, luar biasa sekali pemirsa pembahasan kita untuk membangun seorang muslim yang beriman, yang berkarakter. Kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek kembali lagi sama aku, Cek Doli. Tentu saja dalam program Cawisan, dan tema kali ini menjadi hamba bertakwa yang berkarakter. Tadi luar biasa telah dibahas Ustadz Muslim dengan sangat jelas ya, bagaimana kita memelihara, menjaga takwa kita ya yang berkarakter tentu saja setelah pasca Ramadan ini. Ini sangat berat sekali, tapi Ustadz Muslim telah menjelaskan bagaimana kita step by step ya untuk menjaga pelan-pelan dan juga mengamalkan sebuah amalan yang kontinu, yang sedikit tapi terus menerus. Nah, Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz. Ini luar biasa sekali Ustadz, menjadi hamba yang bertakwa, yang berkarakter. Ya Ustadz ya, ini bagaimana kita membawa kembali karakter kita Ustadz, ini seperti apa Ustadz? Iya. Jadi sedikit tadi ada riwayat dibahas sama Cik Doli tadi, itu hadis dari Rasulullah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Amali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu mati.
Ini berarti kan tadi sudah disebutkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan bagian dunia kita. Di dalam surah Qasas itu disebutkan bahwa janganlah kalian meninggalkan bagian duniamu. Artinya apa? Kita tidak boleh. Kita pernah bahas tawakal, Cak Doli. Ya, Ada wong yang di masjid itu doa, dimarah sama Sayyidina Umar, atau sahabat yang ada sahabat Rasulullah yang pusing, dia kata Rasulullah, ngapa wahai sahabat pusing? Ada utang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya ajarkan doa biar kau tidak malas. Artinya apa? Kita tidak boleh meninggalkan bagian dunia kita. Nah, tadi terkait hadis tadi adalah kalau kita beramal untuk dunia kita, seakan-akan anggaplah kita bakal hidup selama-lamanya. Ya, biar kita sungguh-sungguh untuk dunia kita, dan kita diajarkan untuk bermanfaat terhadap dunia kita. Jadi kalau kita perhatikan Ramadan kemarin, apa kata Rasulullah? Bayar zakat. Ya. Percuma kalian puasa sebulan penuh. Orang yang berpuasa 1 bulan penuh kemudian zakatnya tidak tertunaikan, maka puasanya tidak diangkat oleh Allah. Tergadai. Tergantung. Berarti kan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kita dianjurkan untuk saling bermanfaat dalam urusan duniawi kita. Nah, kemudian jadi sungguh-sungguh gitu, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Sudah, siapkanlah bekerjalah dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal totalitas. Tapi ingat, tidak boleh meninggalkan akhirat, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok akan. Kira-kira kalau kita tahu besok kita kalau diumumkan sama malaikat, pasti khusyuk sholat gitu. Ya. Pasti khusyuk. Makanya kita dianjurkan sebelum tidur itu beristighfar. Istighfarnya, besok mungkin ini tidur aku yang terakhir. Kita kan tidak pernah tahu. Istighfar kita, ya Allah, seandainya ini tidur aku yang terakhir, ampuni dosa-dosa aku ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tadi bertakwa itu adalah kita benar-benar sadar, sudah ada takwa di dalam hati kita, sadar bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan berusaha untuk mengambil ridha Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang selama ini masih beramal untuk dunianya, boleh atau tidak boleh, silahkan. Kami sholawat agar kami seperti ini, boleh tidak boleh? Untuk dunia boleh tidak boleh? Kami pengen beribadah agar kami begini, kami pengen sholat agar doa-doa kami dikabulkan oleh Allah, boleh tidak boleh? Tapi kami mengajarkan, kita juga harus menunjuk tahu kepada sesama kita, saling mengingatkan, ayo kita naik kelas. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah jangan beribadah kepada Allah untuk hanya untuk tercukupi kebutuhan duniamu. Tapi boleh. Maksud Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah beribadahlah kepada Allah agar Allah ridha kepada kalian. Karena fa'in radiya anka adhasyakallahu bil ata. Karena kalau Allah sudah ridha kepada kita, maka kita akan terkaget-kaget dengan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terkejut kita. Ya Allah, ini kok baru dikasih ini, kok sudah dikasih lagi ini. Kenapa? Karena yang tahu kebutuhan kita hanya Allah. Bahkan kita tidak tahu kebutuhan kita. Kadang-kadang kita ini nafsu bae. Pengen Alphard, pengen ini, pengen itu, nafsu bae. Kata Allah, engkau belum butuh itu, ya. Dan Allah itu memberi yang kita butuhkan, bukan memberi yang kita inginkan. Sebaik juga ya, Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, sudah lempeng hidup kita. Enak kita, lurus hidup kita, tenang kita, tidak terlalu khawatir yang berlebihan gitu ya. Cuman tadi tidak usah membayangkan takwa ini berat, caknya aku belum pantas untuk dipuji. Tidak, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kalian. Takwa itu, kalau tentang takwa Allah mengambil standar yang paling minimal, semampu kalian. Tapi kalau tentang mendurhakai Allah, Allah pakai standar yang paling maksimal. La tusyriku billahi syai'a. Jangan sekali-kali berani mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takwa sedikit tak apa-apa, yang penting kamu mampu. Tapi kalau tentang mendurhaka kepada Allah, sedikit jangan. Jangan coba-coba, jangan iseng-iseng, jangan sekali-kali. Itulah kemudian yang dinamakan dengan takwa. Oke, luar biasa sekali nih Kiai, Masya Allah, penjelasannya sangat runut dan jelas detail sekali Kiai. Kiai, kita mungkin ada mengcek-bicek kita di rumah, mungkin baru bergabung. Kiai, mungkin mohon berkenan untuk memberikan kesimpulannya Kiai. Ya, kesimpulannya adalah takwa yang sudah sering kita baca bersama-sama, sudah sering sampai kepada kita. Takwa adalah mengerjakan apa saja yang bisa mendatangkan ridhonya Allah.
Jangan sampai di situ, tambahi dikit. Dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar dalam kehidupan kita ini senantiasa berusaha tidak hanya mengamalkan kewajiban, tapi mulai untuk berusaha mengamalkan sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapa? Karena kebaikan tadi itu nagih. Kalau kita melakukan kebaikan sedikit, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan menyusul. Sebaliknya, kita dilarang untuk takwa adalah menjauhi, meninggalkan apa saja yang bisa mendatangkan murkanya Allah dan murkanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah sadar dengan makna seperti ini, dalam keadaan ramai atau sepi, kita kemudian tidak akan punya keinginan untuk mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kaitkan dengan konteks Ramadan, adalah Ramadan boleh pergi, tapi kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan yang sudah kita tanam, mari terus kita sirami agar terus tumbuh subur sampai Ramadan yang akan datang. Dan kita benar-benar punya keinginan kepada Allah, ya Allah, kami benar-benar ingin mencapai derajat takwa itu. Kami ingin mendapatkannya dengan cara perlahan-lahan, sedikit-sedikit, dengan sesuatu yang sederhana. Mudah-mudahan Engkau ridha dengan kami, ya Allah, ya. Amin, Allahumma amin. Syukuran kasiran kepada Ustaz Muslim. Semoga sehat selalu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pemirsa, luar biasa sekali menjadi hamba yang bertakwa, yang berkarakter. Tadi bersama Ustaz kita, Ustaz Ki Agus Muslim Al-Jihad SAG Al-Hafidh, tadi telah dibahas beliau. Tadi Ramadan boleh berakhir, tapi pesan takwa, pesan keimanan juga amaliyah, sunnah dan wajib tetap harus kita jaga dan kita harus pelihara bersama-sama hingga Allah akan meridhoi kita semuanya. Nah, Mang Cek Bice, pemirsa di rumah dimanapun anda berada, marilah bersama-sama kita akan menyimak sebuah dari surat Al-Asyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi insan yang bertakwa dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, dalam dimanapun kita berada. Dan Mang Cek Bice, jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4 sore yang insya Allah tema dengan narasumber yang berbeda. Dan atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas, saya Dol Noviansa mohon pamit dan undur diri dari hadapan Mang Cek Bice, dan kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي.